Salam dalam kasih Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari Jumat, tanggal 10 April 2026, Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Tema kata-kata penuh berkat. Seorang pelukis ternama ingin menguji kemampuannya di hadapan publik. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membuat sebuah lukisan pemandangan yang menurutnya sangat sempurna. Setelah selesai, ia memajang lukisan itu di tengah pasar yang ramai. Di samping lukisan tersebut, ia meletakkan sebuah papan pengumuman dan sebuah kuas merah. Bagi siapapun yang melihat kekurangan dalam lukisan ini, silakan beri tanda silang merah pada bagian yang menurut Anda salah atau tidak bagus, tulisnya di papan itu. Sore harinya ketika pelukis itu kembali, ia terduduk lemas di tanah. Seluruh lukisannya sudah tertutup oleh tanda silang merah. Tidak ada satu jengkal pun kanvas yang tersisa tanpa coretan. Orang-orang mencela warna langitnya, bentuk pohonnya, hingga bayangan airnya. Ia merasa gagal total dan berniat membakar lukisan itu. Namun seorang guru bijak yang lewat mencegahnya. Sang guru menyarankan agar pelukis itu mencoba satu kali lagi, tapi dengan cara yang berbeda. Pelukis itu pun membuat lukisan yang identik, persis sama dengan yang pertama, lalu memajangnya kembali di tempat yang sama. Tapi kali ini ia meletakkan berbagai macam cat dan kuas, lalu mengganti tulisannya. Bagi siapapun yang melihat kekurangan dalam lukisan ini, silakan gunakan alat yang tersedia untuk memperbaiki bagian yang menurut Anda sempurna. Hari itu pun berlalu, sampai matahari terbenam, tidak ada satu orang pun yang menyentuh lukisan itu. Tidak ada coretan satupun yang ditambahkan. Lukisan itu tetap bersih dan sempurna hingga sang pelukis membawanya pulang. Seringkali dalam hidup kita menemukan bahwa mengkritik, mencari kesalahan orang lain adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Dunia ini penuh dengan orang yang bisa menunjukkan di mana letak kekurangan kita. Namun sangat sedikit yang bersedia mengulurkan tangan untuk membantu memperbaiki atau memberikan solusi yang nyata. Jangan mudah hancur hanya karena suara negatif dari orang-orang yang sekadar pandai menilai tanpa mau memahami proses. Jika kita terlalu mendengarkan setiap suara negatif, kita akan kehilangan jati diri dan karya kita akan hancur oleh tangan-tangan yang sebenarnya tidak tahu cara membangun. Sebaliknya, mari juga kita menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menilai sesama. Sebelum kita melayangkan tanda silang pada hidup orang lain, tanyakan pada diri sendiri, apakah kita memiliki solusi atau bantuan yang bisa ditawarkan. Fokuslah pada mereka yang memberikan dukungan untuk pertumbuhan kita, dan tetaplah berkarya tanpa harus berhenti oleh pemahaman yang seringkali menghakimi. Tetaplah berkarya tanpa harus berhenti penghakiman yang seringkali tidak berdasar ditujukan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami masih mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk menjadi berkat lewat kehadiran kami, perilaku kami, dan kata-kata kami. Supaya kami boleh mengalami pemulihan yang Tuhan nyatakan dan hidup menjadi berkat. Berkati pendengar sabda-Mu, bahkan kami sekalian, apapun kondisi dan pergumulan kami, biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambu.